Sekarang kita akan membahas function yang ke-110, yaitu ECMP atau floating point compare. Di sini perbandingan dari bilangan pecahan. Kita lihat di sini untuk function ECMP ini hanya bisa beroperasi di area 32 bit. Jadi fungsinya nanti diketik di ECMP atau double ECMP. Di sini ada contoh. Jadi kita menggunakan input, kemudian ketik DECMP S1 spasi S2 dan spasi D. D ini adalah output. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project new. Di sini kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kita masukkan kontak normally open. Di sini addressnya M8000. Kita menggunakan special relay. Kemudian kita pilih function F8. Ketik DECMP spasi D10 spasi D20 spasi M3. Klik OK. Jadi di sini untuk outputnya saya menggunakan simbol M3. Jadi di dalam function double ECMP ini ada 3 fungsi, yaitu fungsi lebih besar, kemudian yang kedua fungsi sama dengan, dan yang ketiga fungsi lebih kecil. Kalau di sini saya ketik M3, maka di sini untuk input pertama adalah M3, kemudian input kedua M4, dan input yang ketiga M5. Kalau di sini untuk output M3 saya ketik M0, maka input di sini diawali dengan M0, kemudian M1, kemudian M2. Sekarang kita buat inputnya, kita masukkan kontak normally open, addressnya M3. Untuk mengaktifkan output Y3. Input yang kedua M4. Mengaktifkan output Y4. Kemudian input yang ketiga dari fungsi ketiga, addressnya M5. Mengaktifkan output Y5. Jadi di sini ada 3 fungsi. Untuk input M3 adalah fungsi lebih besar. Untuk input M4 fungsi sama dengan, dan input M5 fungsi lebih kecil. Jadi nanti kalau nilai D10 sama dengan D20, maka yang aktif adalah input kedua M4. Kemudian kalau D10 nilainya lebih besar daripada D20, maka yang aktif adalah input pertama M3.
Jika nilai D10 lebih kecil daripada D20, maka yang aktif adalah M5, input yang ketiga. Sekarang untuk input data D10, kita menggunakan instruksi increment. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X1. Kita buat instruksinya, kita pilih F8 function, ketik inc spasi D11. Jadi untuk input data D10, instruksinya di sini kita menggunakan data D11. Ini untuk hitung naik. Kalau kita menggunakan data D10, maka akan menghitung turun. Sekarang untuk data D20, kita masukkan kontak normally open, addressnya X2. Kita pilih function, ketik inc spasi D21. Ini untuk data input data D20 untuk menghitung naik. Kalau untuk menghitung turun, maka kita ketik D20. Sekarang kita membuat sumber data. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X3. Jadi di sini kita membuat sumber data untuk D10 dan D20. Kita menggunakan function dmove. Kita pilih function, ketik dmove 4.599 spasi D10. Klik OK. Jadi ini untuk sumber data untuk D10. Kemudian kita buat instruksi untuk sumber data D20. Kita pilih function, ketik dmove spasi E 6.80 spasi D20. Sekarang kita simulasi. Jadi di sini kita bisa juga tidak menggunakan PLC. Jadi hanya menggunakan simulator dari GXWorks 2. Caranya kita pilih compile, klik wheel, kita klik start stop simulation. Klik close. Sekarang kita lihat di data D10 dan D20. Jadi nilainya masih sama-sama 0, 0.000. Jadi kalau D10 dan D20 nilainya sama, maka yang aktif adalah input kedua, yaitu fungsi sama dengan. Jadi kalau nilai D10 sama dengan D20, maka yang aktif adalah input kedua, M4. Sekarang kita masukkan sumber data untuk D10 dan D20. Kita masuk di debug. Kita klik tombol X003. Sekarang data D10 4.599 dan D20 6.800.
Ini adalah sumber data awal. Sekarang kita lihat D10 lebih kecil daripada D20, maka yang aktif adalah input yang ketiga, fungsi lebih kecil, yaitu input M5. Sekarang kita naikkan data untuk D10 dengan menekan tombol X001. Kita stop. Sekarang data D10 7.724. D20 6.800. Jadi pada saat nilai D10 lebih besar daripada D20, maka yang aktif adalah input pertama M3, yaitu fungsi lebih besar. Sekarang kita naikkan data D20 dengan menekan tombol X002. Sekarang data D20 13.538. D10 7.724. Jadi pada saat nilai D10 lebih kecil daripada D20, maka yang aktif adalah input ketiga, yaitu M5, fungsi lebih kecil. Kita naikkan data D10 dengan menekan tombol X001. Kita stop. Sekarang data D10 nilainya 24.896. Jadi pada saat nilai D10 lebih besar daripada D20, maka yang aktif adalah input pertama M3, fungsi lebih besar. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.